Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Draw Stories. Di channel ini, kita akan menceritakan kembali cerita yang tentunya akan menghibur kalian pecinta cerita bergambar. Untuk itu, bagi kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Apabila kalian tidak menyukai video ini, kalian boleh klik tombol dislike. Pada tahun 1998, di mana Jawa Timur pernah menjadi tempat paling mencekam kala itu. Jangan keluar malam. Setelah maghrib saja, orang sudah menutup rapat-rapat rumahnya. Iya, mereka takut jika beraktivitas di luar, nyawanya akan terancam oleh pembunuh yang kala itu populer dengan nama ninja. Awal mula kejadian ini berasal dari isu tentang dukun santet yang pada saat itu menebarkan keresahan. Sebuah versi mengatakan jika para ninja diutus oleh pihak tertentu untuk membunuh para dukun tersebut. Hal ini juga tersirat dari sebuah pesan radiogram yang kala itu dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi, Purnomo Sidi. Isinya adalah menghimbau untuk aparat pemerintah untuk mendata orang-orang yang diduga memiliki ilmu hitam. Tapi, karena kurangnya strategi, akhirnya radiogram itu bocor ke publik. Alih-alih dilaporkan ke pejabat setempat, orang-orang yang diduga dukun itu langsung dihabisi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kejadian ini terus berlarut-larut, hingga akhirnya muncul ninja-ninja di tengah konflik tersebut. Berbagai masyarakat opini pun muncul tentang sosok ninja ini. Ada yang mengatakan, jika mereka ini ditugaskan untuk menghabisi para dukun. Namun, pada kenyataannya, justru kebalikannya. Korban yang berjatuhan malah datang dari kalangan ulama dan guru ngaji. Banyuwangi jadi kota pertama yang menerima kejadian ini. Ketika masa mencekam ini, dalam sehari, paling tidak ada 2 orang yang mati dibunuh. Dan dipastikan mereka adalah orang-orang yang lurus agamanya. Namun, seiring jalannya waktu, semakin mencekam ketika targetnya tidak membunuh orang-orang alim. Di beberapa kejadian, korbannya justru masyarakat sipil, termasuk orang terpandang di masyarakat. Fenomena ninja ini pun menjadi sangat serius di Jawa Timur. Terlebih pada saat itu, daerah orasinya memulai melebar ke beberapa kota lainnya, mulai dari Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, sampai Malang. Menurut tim investigasi yang berasal dari organisasi masyarakat, jumlah korbannya sendiri sudah mencapai 147 orang, dan itu hanya di Banyuwangi saja. Banyak sekali saksi mata yang mengatakan bahwa sosok ninja ini benar-benar seperti ada di film-film Jepang, berupa sosok yang berpakaian hitam-hitam dan mereka menggunakan cadar. Versi yang lain ada yang mengatakan bahwa seperti ini berwarna biru, entah hanya dari tampilan. Sosok ninja ini pun berlari dengan sangat cepat menghilang, bahkan meloncat dari satu pohon ke pohon yang lain, seperti yang terjadi pada film-film. Ada yang mengatakan pula bahwa ninja ini bisa berkamuflase dengan baik. Dalam hal ini, mereka berpura-pura menjadi orang gila. Fenomena orang gila ini menjadi perhatian khusus. Soalnya, makin banyak orang gila yang muncul di tengah kejadian ini.
Bahkan masyarakat yang pernah menangkap ninja ini mengatakan bahwa sosok itu tiba-tiba menjadi orang gila pada saat ditangkap. Lalu, bagaimana ninja ini bekerja? Pertama, biasanya mereka akan menandai di pintu di rumah korbannya dengan tanda silang merah atau putih. Lalu eksekusinya dilakukan pada malam harinya dengan mematikan lampu, dan mereka membunuh targetnya. Orang-orang dulu sangat takut ketika keesokan harinya mereka mendapat tanda silang di rumahnya. Namun, tidak semua rumah mendapat tanda ini, seperti yang sudah admin katakan. Biasanya, hanya rumah milik guru ngaji, imam masjid, atau tokoh terpandang saja. Cara ninja ini membunuh juga tergolong sangat sadis. Tidak hanya dibunuh, lalu ditinggalkan pergi. Beberapa juga digantung, dipatahkan tulangnya, hingga dipegal kepalanya. Meskipun bisa membunuh dengan teknis, nyatanya tidak semua target bisa disingkirkan oleh ninja. Beberapa berhasil lolos dengan melakukan perlawanan dan kemudian menceritakan kejadian ini yang sebenarnya juga sangat samar-samar di kalangan masyarakat. Masyarakat yang takut akhirnya melakukan perlawanan. Dia dulu siskamling yang mati akhirnya digalakkan kembali para pria dewasa berkumpul dan berjaga, sedangkan anak-anak dan wanita mengunci semua pintu dan jendela rumahnya. Cara ini sedikit membuahkan hasil dengan 1 dan 2 ninja berhasil ditangkap masyarakat menjadi sangat waspada. Ketika itu, sebagai dampaknya, mereka menganggap bara-bara pedagang menjaga keamanan karena tidak mampu meredam ancaman ini. Tidak cuma berjaga tiap malam, tidaknya primitif juga dilakukan dengan menanam tanaman kelor di depan rumah yang katanya bisa menangkap ilmu hitam. Tidak hanya menanam tanaman kelor, setiap orang bahkan para wanita juga berkali menanam bambu kuning di tengah tangannya atau di tengah kebunnya. Mereka konon katanya bambu ini bisa membuat para ninja akan sangat kesakitan. Kejadian ini muncul tepat setelah kemunduran Soeharto. Alhasil, muncul opini-opini publik jika kejadian ini adalah pengalihan isu besar dari kemunduran Presiden Soeharto. Tujuannya sendiri tidak begitu jelas. Mungkin saja untuk perhatian luas tentang bagaimana brutalnya pemerintah saat itu mengenai sosok ninja itu sendiri. Ada kabar buruk bahwa para ninja itu adalah sosok aparat yang sudah terlatih, bisa tentara ataupun yang lainnya, ataupun masyarakat lainnya. Ada yang meyakini hal tersebut melihat para ninja ini begitu lihai dan teknis dalam melakukan misi-misinya. Orang biasa tidak akan bisa melakukan hal tersebut, kecuali mereka yang sudah terlatih secara bertahun-tahun. Namun, kembali lagi, tidak ada bukti nyata dan semua ini hanya dugaan saja. Fenomena ini pada akhirnya lenyap begitu saja. Tidak ada tindakan, tidak ada peradilan, atau siapa yang ada di kejadian tersebut. Kejadian ini akan syarat tentang pelanggaran HAM yang berat. Akhirnya, kejadian ini menjadi salah satu fenomena yang paling misterius yang pernah terjadi dan pada ujungnya tidak pernah terungkap. Itulah misteri ninja yang ada di Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi. Jika ada pendapat yang berbeda, silahkan kalian tulis komentar di bawah ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe,
dan share.